Halo Sobat Kampus, kita ketemu lagi pada podcast ke episode 2 ini di podcast Ruang Aman. Di episode sebelumnya kita udah ngobrolin nih pemahaman mendasar tentang gender dan dapat banyak insight juga terkait dengan gender ini. Nah, di episode kali ini kita akan lanjut ke pembahasan mengenai realita, kesetaraan, dan solusi. Yuk kita mulai obrolannya. Oke, masuk ke pertanyaan tentang realita, kesetaraan, dan solusi yang dibahas pada episode ini, Mbak. Oke. Apakah kampus sudah jadi ruang yang aman bagi perempuan untuk benar-benar merdeka secara fisik dan mental? Sebetulnya sih menurutku ya belum sih. Tadi kan juga aku bilang soal soal aku lupa menjelaskan soal isu kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Kita masih belum merdeka gitu selama ada kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Nah, tapi ketika misalnya kita ngomong ini ada isu kekerasan seksual gitu, berarti kampus pun masih belum aman dong untuk kita berkegiatan. Masih ada orang-orang, oknum-oknum yang pikirannya masih nggak benar, kemudian melakukan hal-hal yang demikian, melakukan kekerasan gitu. Nah, cuman kita juga bisa melihat juga sih, ketika ada isu atau kasus kekerasan, kemudian apakah kasus ini sudah tertangani dengan baik atau enggak? Nah, itu tuh perlu dipertanyakan juga kemudian gitu. Jadi kita tuh masih belum bisa benar-benar merdeka dan merasa aman di lingkungan kampus karena terutama gini ya, kekerasan seksual itu banyak yang jadi korban itu perempuan. Walaupun sebetulnya tidak ada jaminan bahwa laki-laki juga nggak akan jadi korban KS atau kekerasan seksual, bisa gitu loh, ada gitu. Cuman kan memang tidak artinya tidak terdeteksi gitu. Bisa aja dia karena tidak melapor atau memang karena malu juga untuk melapor. Itu sih. Jadi memang untuk menciptakan ruang aman itu masih sangat panjang, apalagi di lingkungan kampus. Menurutku itu sih. Tadi kan sempat disinggung masih banyak orang-orang yang berpikiran ambiguitas dan masih faktor-faktor lain yang menyebabkan kekerasan seksual di lingkungan kampus ini. Berarti itu merupakan salah satu alasan mengapa seringnya terjadi kekerasan seksual di lingkungan akademik itu berarti, Mbak. Selain itu memang selain tadi yang aku sebutkan juga ada relasi kuasa. Relasi kuasa antara siapa? Antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa junior dan senior gitu kan. Terus habis itu aku mencatat beberapa hal sih, kayak misalnya kasus KS itu kenapa masih terus ada, karena bisa aja ya sanksi yang diberikan itu dianggap tidak bisa memberikan efek jera. Kemarin juga sempat kita tuh heboh kan di lingkungan kampus karena ada salah satu bukan dakwaan juga sih ya, ada salah satu sanksi yang dinilai bahwa itu tidak memberikan efek jera gitu kan. Ada salah satu pelaku gitu, kepada salah satu pelaku KS di lingkungan kampus kita gitu kan. Terus itu juga kenapa kasus KS itu masih terus ada, karena juga lemahnya sistem pelaporan gitu. Nah, itu terjadi di mana-mana gitu. Lemahnya sistem pelaporan itu gimana? Kalau di lingkungan kampus kan kita sistem pelaporannya itu ada Satgas PPKS yang khusus menangani soal kekerasan seksual gitu ya. Nah, itu bisa aja anggota dari Satgas PPKS terancam, atau memang kerja-kerja yang dilakukan itu masih dari Satgas sendiri tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Itu bisa jadi kayak gitu. Sangat banyak kemungkinan yang terjadi ketika kenapa masih langgeng ini kekerasan seksual yang di lingkungan kampus hingga hari ini. Itu sih. Bahkan sama ini juga kan, mungkin beberapa waktu terakhir ini kita banyak berita viral soal kekerasan seksual yang mana itu dari satu berita tuh yang akhirnya banyak tuh ya sampai sekarang kasus KS yang muncul gitu.
Gitu sih menurutku. Nah, sejauh pengamatan saya nih, Mbak, rata-rata korban KS itu memilih diam daripada bersuara terhadap hak-haknya. Itu apakah benar, Mbak? Eh, ada beberapa orang juga yang demikian gitu. Itu sebetulnya banyak faktor sih, dan sejauh diskusiku dan juga aku coba merujuk dari buku sakunya Pusat Studi Gender. Jadi kan Pusat Studi Gender punya buku saku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu ya. Itu bentuk-bentuknya apa aja dijelasin di situ. Termasuk ya juga mengapa kadang korban KS itu memilih diam gitu. Bahkan memilih untuk tidak melaporkan. Itu sangat banyak alasannya. Kalau menurut data itu ada 33,5% itu karena mereka takut. Terus karena malu juga, itu datanya 29% yang mengatakan kayak gitu. Terus 23,5% itu tidak tahu akan melapor kemana. Terus 15,5% merasa dirinya itu bersalah gitu. Merasa dirinya itu tidak, karena mungkin karena psikologisnya sudah terganggu. Korban kan kayak gitu kan, karena dia akhirnya ketika dia mendapat pelecehan ataupun kekerasan seksual, akhirnya dia memilih diam gitu. Itu sih. Berarti seperti terbungkam gitu berarti si korban-korban gitu. ini. Jadi mereka ya lebih baik tidak, atau mengubur luka itu dalam-dalam gitu. Bahkan di data Komnas Perempuan pun itu kan ada kayak Komnas Perempuan itu bikin catatan tahunan kan tiap tahun. Nah itu kan yang terdata gitu. Bagaimana dengan teman-teman nih korban yang tidak melapor gitu kan? Pasti banyak sekali masih kasus KS yang ada di Indonesia ini, apa ya, di lingkungan kampus juga banyak. Belum yang terungkap dan tidak terungkap gitu kan. Gitu sih. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang korbannya, Mbak. Nah, apa peran mahasiswa maupun mahasiswi dalam menciptakan ruang aman di lingkungan kampus ini, Mbak, agar mencegah tindakan dari kekerasan seksual? Yeah. Yang pasti ini sih mahasiswa itu menurutku, termasuk kita di TB itu, kita juga harus peka soal isu-isu yang ada di lingkungan kampus. Dan menurutku, aku nggak menutup kemungkinan teman-teman pers itu bisa mendapat laporan soal KS gitu. Ketika kita misalnya banyak nge-up soal berita-berita itu. Nah, ketika ada laporan ke kita, kita juga harus mendorong mereka, artinya mengadvokasi mereka untuk kemudian melaporkan ke orang yang memang punya agensi untuk menangani kasus itu menurutku. Dan yang kedua adalah kita harus memberi kepercayaan kepada korban untuk dia itu berharga gitu loh. Meskipun tidak ada batasan untuk kemudian dia bilang ini korban KS, ataupun jangan menstigmatisasi soal korban KS gitu. Jadi walaupun itu masih banyak sih, peran kita sebagai media juga, kita juga bisa kepekaan kita itu memang harus dipupuk dengan cara kita, yang pasti kita harus berpihak ke siapa itu. Jadi pada intinya peran kita itu untuk menciptakan ruang aman anti kekerasan seksual juga. Salah satunya ya, yang paling penting dari semua yang aku jabarkan, ya kita jangan jadi pelaku. Itu sih menurutku. Kamu minimal jangan jadi pelaku. Kamu bukan minimal itu ya. Kalau kamu merasa kamu ingin di lingkungan kampus kita aman, ya jangan jadi pelaku dong. Itu sih menurutku. Kalau misalkan tadi kan jangan jadi pelaku kan. Nah, biasanya itu para korban, kalau menurut pengamatan saya itu, para korban itu biasanya dia tuh memiliki trauma, jadi dia ingin membalas dendam. Jadi si korban menjadi pelaku, berubah menjadi pelaku itu menurut Mbaknya gimana itu? Kalau sejauh yang aku tahu sih ya, jarang sekali
ketika seorang korban itu menjadi korban penyintas itu melakukan hal-hal yang demikian. Jadi malah karena kepercayaan diri dia ketika dia jadi korban KS itu malah tentu menurun gitu. Makanya dia harus pendampingan ke psikolog. Karena dia sudah menanggung beban trauma di pundak dia gitu. Jadi makanya korban KS itu memang harus ada pendampingan gitu sampai dengan batas-batas waktu yang tertentu gitu. Kalau misalnya contoh yang kita tahu juga misalnya korban KDRT bahkan harus harus di rumah aman gitu. Nah, itu contoh-contoh yang menurutku seriskan itu ketika ngomongin soal kekerasan seksual. Ya di lingkungan kampus ya memang seharusnya memang juga ada bahkan menyediakan seperti itu. Kalau di Satgas kan juga dia punya kerjasama sama si UMC untuk layanan psikolog. Itu sih. Kira-kira sejauh ini peran kampus itu sudah dapat mewakili atau sudah dapat menolong si para korban ini belum? Kira-kira menurut pertanyaannya sangat menjebak sekali. Menurutku dengan adanya saja sih ya juga bagian dari komitmen kampus sih ya. Cuman belakangan ada beberapa hal yang menurutku cukup riskan untuk dibicarakan, tapi silahkan kalau memang mau diusut. Tapi aku belakangan ini sedang menyoroti ada salah satu kasus di lingkungan kampus. Dan itu masih belum selesai sampai sekarang. Silakan ditelusuri saja terkait hal itu. Tapi menurutku perlu diapresiasi sih dengan adanya dengan adanya Satgas PPKS itu juga sudah cukup membantu harusnya. Cuman tinggal kita sebagai pers kampus juga bisa mengevaluasi bagaimana kemudian sistem itu berjalan. Satgas PPKS sebagai sistem pelaporan bisa berjalan. Gitu sih. Menurutku gitu sih Dan. Oke, terima kasih Mbak. Berarti dari pembicaraan kita tadi bisa saya simpulkan yang pas bagian apakah kampus sudah menjadi ruang aman bagi perempuan itu, menurut Mbak Fatmawati kampus masih belum bisa memerdekakan ruang aman untuk para kaum perempuan. Dan kekerasan seksual yang pas pertanyaan kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan akademik karena disebabkan oleh relasi kuasa antara mahasiswa senior dan junior dan banyak faktor lainnya tadi. Dan banyak faktor lainnya juga. Habis itu untuk alasan mengapa para korban banyak yang diam juga itu disebabkan oleh korban takut, malu, dan korban itu merasa bersalah apa yang telah terjadi padanya. Coba. Oke, untuk peran mahasiswa untuk menciptakan ruang aman ini, mahasiswa itu harus peka terhadap isu kampus, termasuk peran pers media dalam mengevaluasi hal-hal apa yang harus dilakukan di lingkungan kampus ini. Dan untuk yang kedua ini memberi kepercayaan terhadap korban dan tidak menstigmasi para korban. Dan jangan jadi korban. Dan jangan jadi korban. Jangan jadi pelaku. Jangan jadi pelakunya juga. Oke. Gitu. Mungkin itu saja Mbak Fatmawati. Terima kasih sudah datang di podcast kita ini. Pembahasannya sangat mendaging sekali Mbak. Semoga kayak gitu. Amin. Aku juga masih belajar kok. Terus belajar. Siap Mbak. Oke, baik teman-teman, gak kerasa kita sudah di penghujung episode terakhir nih dari podcast Ruang Aman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga obrolan-obrolan kita dengan Mbak Fatmawati bisa menjadi pemicu refleksi, diskusi, tentunya aksi nyata dan mewujudkan kampus yang lebih setara dan aman untuk semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Persma. Salam.